kali ini saya akan berbagi tentang 5 cara mengukur pH tanah. Bagaimana caranya? Simak terus video ini. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman lebih ideal atau lebih optimal yaitu dipengaruhi oleh pH tanah. Apa sih itu pH tanah? Jadi pH tanah sebetulnya singkatan dari potensial of hidrogen, yang mana pH tanah ini sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Jika tanaman tumbuh subur, salah satu pengaruhnya adalah faktor pH tanah. Jadi setiap tanaman budidaya umumnya mampu tumbuh di pH tanah yang normal atau pH tanah yang netral. Namun ada beberapa tanaman yang tidak mampu tumbuh dengan pH tanah yang netral. Tapi secara umum tanaman budidaya tumbuh di pH tanah yang netral. Untuk mengetahui apakah pH tanah tersebut normal atau asam atau basah dengan melakukan pengukuran. Nah, kali ini ada 5 tips cara mengukur pH tanah supaya kita mengetahui dan mampu mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan ya kawan-kawan. Oke, yang pertama mengukur pH tanah dengan menggunakan indikator tanaman liar ya. Ada beberapa tanaman liar yang mampu mempengaruhi pH tanah. Contohnya tanaman senggani. Tanaman senggani itu mempengaruhi turunnya pH tanah atau membuat tanah bersifat asam. Dan beberapa tanaman liar lainnya yang cari di YouTube, tanaman apa saja yang mampu menurunkan pH tanah atau membuat tanah menjadi asam. Kemudian yang kedua, cara mengukur pH tanah dengan menggunakan kunyit. Caranya seperti ini kawan-kawan ya. Ambil sampel tanah sebanyak mungkin dan seminimal mungkin, sekitar 3 sampel tanah dalam satu lahan, lebih banyak lebih bagus. Kemudian sampel tanah tersebut dicampur menjadi satu dan dimasukkan dalam wadah, baik itu gelas atau wadah lainnya. Setelah tanah dimasukkan dalam wadah, kita campur dengan air biasa ya kawan-kawan. Kemudian diaduk sampai betul-betul homogen, air dan tanah tercampur merata. Setelah itu diamkan selama beberapa menit hingga air dan tanah itu terpisah ya kawan-kawan. Dan kemudian setelah air dan tanah terpisah, airnya mulai jernih atau sedikit jernih, kita celupkan satu siung kunyit yang sudah dibelah dua. Setelah dibelah dua, kita ambil potongan sebelahnya, kemudian dicelupkan di dalam wadah tadi. Setelah itu lihat perbandingannya antara yang sudah dicelupkan dan yang belum dicelupkan. Jika warnanya berubah menjadi agak gelap, itu menandakan bahwa pH tanah basah. Namun jika warna kunyitnya tidak berubah, itu menandakan pH tanah masih netral. Dan jika kunyitnya lebih terang, itu menandakan bahwa pH tanah asam. Kemudian cara yang ketiga yaitu mengukur pH tanah dengan menggunakan kubis merah ya kawan-kawan. Caranya hampir sama dengan pengukuran kunyit. Kita ambil kubis merah, kemudian kita cincang halus, dan kubis merah tersebut disimpan dalam air yang sudah mendidih selama beberapa menit sehingga air kubis merah tersebut berubah warna menjadi ungu ya kawan-kawan. Setelah ungu, kita ambil beberapa sampel tanah. Sampel tanah tersebut dimasukkan dalam 3 wadah ya kawan-kawan. Setelah dimasukkan dalam 3 wadah, kita siram wadah tersebut dengan menggunakan air kubis merah. Setelah disiram dengan menggunakan air kubis merah, kita campur merata sehingga homogen. Tunggu beberapa menit sehingga air sampel tanah yang ada di wadah tersebut berubah warnanya. Ketika warna airnya berubah menjadi merah muda atau merah, itu menandakan bahwa sampel tanah tersebut bersifat asam. Dan jika warna air dalam sampel tanah tersebut warnanya tidak berubah, tetap warna ungu, itu menandakan bahwa pH tanah netral. Dan jika
warnanya berubah menjadi biru atau hijau, itu menandakan bahwa pH tanah itu bersifat basah. Kemudian cara yang keempat yaitu mengukur pH tanah dengan menggunakan kertas lakmus. Mengukur pH tanah dengan menggunakan kertas lakmus tidak jauh berbeda dengan pengukuran kubis, dengan cara mengambil sampel tanah, beberapa sampel tanah 3 atau lebih, kemudian disatukan dalam satu wadah, kemudian dimasukkan air biasa yang murni ya kawan-kawan, air biasa. Setelah itu dicampur merata sehingga homogen. Setelah air dan tanah terpisah, kemudian kita celupkan kertas lakmus dan kita lihat warnanya ya. Ketika kertas lakmus berubah warna menjadi merah jambu atau merah biasa, merah muda, itu menandakan bahwa pH tanah asam. Jika kertas lakmus berubah warna menjadi biru atau hijau, itu menandakan pH tanah basah. Dan kertas lakmus tetap warna aslinya, itu menandakan bahwa pH-nya masih normal. Pengukuran yang kelima yaitu dengan menggunakan pH meter atau soil tester, merupakan pengukuran yang sangat tepat ya kawan-kawan, karena ada petunjuk angkanya. Jika pH meter menunjukkan angka di bawah 7, itu menandakan tanah asam, dan jika pH meter menandakan di atas 7, itu menandakan bahwa pH tanah basah. Jadi netralnya itu antara 6 sampai 8 yang kawan-kawan. Sebetulnya penyebab pH tanah asam dan basah ini banyak faktor yang mempengaruhi ya. Penyebab tanah asam itu bisa disebabkan pemupukan kimia yang berlebihan, penggunaan pestisida yang berlebihan, atau curah hujan yang terlalu tinggi, dan kelembaban yang terlalu tinggi ya kawan-kawan. Apabila lahan selalu tergenang dengan air, itu menyebabkan pH tanah sedikit turun atau bersifat asam. Dan lahan-lahan yang ber-pH basah biasanya lahan yang berkapur ya kawan-kawan, atau mengandung kapur gamping. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi tambahan bagi kawan-kawan, yaitu bagaimana cara meningkatkan pH tanah atau membuat pH tanah menjadi normal. Yang sebelumnya asam menjadi netral, yaitu dengan pengapuran dengan menggunakan kapur pertanian atau dolomit yang mengandung CaCO3 atau kalsium, kemudian mengandung juga magnesium. Itu pupuk mampu merubah pH tanah yang sebelumnya asam menjadi netral kembali ya kawan-kawan. Jadi apabila kawan-kawan ingin meningkatkan pH tanah dari 5 contohnya ke 6, itu membutuhkan sekitar 2 ton kapur pertanian dengan luas lahan 1 hektar. Kemudian apabila pH tanah basah kita mau turunkan menjadi netral, itu kita menggunakan pupuk yang mengandung kandungan sulfur ya kawan-kawan. Oke, barangkali cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.